Founder Mata Garuda, Rina Tania Anggraeni Fajriani, mengecam tindakan Dwi Sasetyaning Tias, salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, LPDP, yang memamerkan status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Adapun, Mata Garuda adalah ikatan alumni dan penerima beasiswa, Awarde, LPDP yang berfungsi sebagai pusat kontribusi, jejaring, dan kolaborasi untuk pembangunan Indonesia. Organisasi ini mewadahi ribuan alumni dari berbagai profesi untuk mengabdi, meningkatkan kompetensi, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program. Kasus ini bermula ketika Dwi Sasetyaning Tias mengunggah video yang menunjukkan paspor milik anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Bahkan, dia juga mengatakan cukup dia saja yang menjadi warga negara Indonesia, WNI, anaknya tidak. Pernyataan-pernyataan Dwi Sasetyaning Tias itu kemudian memicu polemik publik karena Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya berinisial AP ternyata penerima beasiswa LPDP, baik untuk kuliah S1 maupun S2. Atas pernyataan Dwi Sasetyaning Tias itulah, Rina mengkritiknya karena membuat publik berpikir seolah-olah semua alumni LPDP berlaku demikian. Saya mengecam dari statement Mbak DS, Dwi Sasetyaning Tias, karena jadinya asumsi publik itu bahwa seolah-olah alumni LPDP itu semua seperti itu, padahal kan tidak, ungkapnya, dikutip dari YouTube Metro TV, Selasa, 24 Februari 2026. Bahkan, Rina mengatakan, angkatannya tidak mendapatkan perjanjian 2N1 seperti yang didapatkan oleh Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya itu dalam beasiswa LPDP. Tetapi alumni lain tetap pulang ke Indonesia dan berkontribusi untuk bangsa. Adapun, skema 2N ini merupakan kewajiban bagi alumni LPDP untuk berkontribusi dan berada secara fisik di Indonesia sekurang-kurangnya 2 kali masa studi 2N. Artinya, seorang awarde LPDP magister wajib berkontribusi dan berada di Indonesia misalnya selama 4 tahun jika masa studinya 2 tahun. Sebelumnya, aturan masa pengabdian kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia yaitu 2 kali masa studi ditambah 1 tahun atau 2N1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Selama ini sudah terbukti juga banyak sekali alumni angkatan saya. Kebetulan saya dapat LPP tahun 2013. Itu kami bahkan tidak mendapatkan kontrak dengan perjanjian 2N1, tapi kami balik semua. Kami sama-sama bekerja untuk Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang kemudian bergabung dengan UNDP, United Nations Development Program, dengan lembaga internasional lain, IMF, International Monetary Fund, World Bank, bekerja di lintas sektor, ada yang sampai ke Papua, ke Aceh dan segala macam, paparnya. Oleh karena itu, Rina khawatir pernyataan Dwi Sasetyaning Tias itu membuat nama baik alumni lain tercoreng. Kekhawatiran kami sebagai alumni itu kasus ini kemudian menghilangkan kontribusi alumni lainnya karena dianggap oleh publik, wah, ini berarti alumni LPDP kayak gini semua. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, tegasnya. Rina juga mengatakan, jika ada alumni beasiswa LPDP yang bekerja di luar negeri pun, mereka tetap dapat berkontribusi dengan membangun relasi dan jejaring di sana. Kemudian menghubungkan jaringan tersebut ke Indonesia maupun sebaliknya, sehingga tercipta kolaborasi antar instansi dan universitas. Misalkan ada alumni LPDP yang kemudian jadi salah satu dosen di universitas di Inggris, kemudian universitas di sana bikin kolaborasi riset dengan universitas di sini. Jadi diaspora Indonesia yang di luar negeri itu semakin kuat dan semakin luas. Jelasnya. Harapannya kan nanti akan seperti India, indeks human capitalnya naik dengan cara knowledge spread, knowledge sharing, tambah Rina. Rina pun sekali lagi menekankan, pernyataan Dwi Sasetyaning Tias itu sangat tidak pantas untuk diucapkan karena memberikan dampak buruk untuk alumni beasiswa LPDP yang lain. Menurut saya itu sangat tidak pantas diucapkan, terlepas dari apapun yang terjadi mungkin di sana dengan kondisi mental beliau, karena beliau juga mungkin baru pindah ada culture shock dan lain-lain.
ujarnya. Menkeu Purbaya blacklist Dwi Sasetyaning Tias. Buntut kasus ini, Menteri Keuangan, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, akan memasukkan alumni penerima LPDP ke dalam daftar hitam atau blacklist di seluruh pemerintahan. Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklistnya seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri, kata Purbaya saat konferensi pers APBN kita, Senin, 23 Februari 2026. Menurut Purbaya, pemerintah akan menegakkan aturan yang berlaku di LPDP. Dia menyebut, yang bersangkutan telah berkomunikasi dengan Direktur Utama LPDP dan menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana beasiswa yang diterima. Tadi sudah bicara dengan dia ke Dirut LPDP. Tadi sudah bicara dengan suami terkait, DS. Dan sepertinya dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang pakai LPDP termasuk bunganya, tegas Purbaya. Purbaya pun berharap, kedepannya para penerima beasiswa LPDP tetap menjaga sikap dan tidak merendahkan negara yang telah membiayai pendidikan mereka. Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau enggak senang jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM, sumber daya manusia, kita tumbuh, ucap Purbaya. Kalau enggak patriotis, enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist, imbuhnya menegaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.